Sebelum kita mempelajari mata pelajaran kita hari ini, seperti dahulu
Kaki, Anila, Endika Pertama, Hafiz Firas, Elisa, Muhammad Iskandar, semuanya ada ya. Yang ada siapa aja? Adrian Akbar sama Zan Akmal. Ada Ajara, Yang sama Zan Akmal. baik semua ya. Hari ini kita masuk ke materi kita tentang seisme. Seisme yaitu menjelaskan tentang gempa bumi. Apa seisme? Nah, kalau kita membahas tentang gempa ini ada beberapa gempa bumi yang kita amati yang kita ketahui kira-kira. Ada gempa, yaitu ada gempa tektonik. Yang pertama ada gempa tektonik, yang kedua ada yang ketiga ada gempa tumbuhan dan gempa tumbuhan. Oke, selanjutnya bagaimana yang dikatakan dengan gempa tektonik? Ada yang tahu? Maaf, gempa tektonik atau gempa tektonik disebabkan adanya kegiatan tektonik lempeng. Gempa tektonik disebabkan adanya kegiatan tektonik lempeng. Gempa bumi ini terjadi di zona batas antar lempeng dan patahan, ya, yaitu sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik. Biasanya gempa ini terjadi di daerah yang kedua ada gempa vulkanik. Biasanya dia terjadi di daerah gunung berapi. Nah, gempa vulkanik adalah gempa yang disebabkan aktivitas gunung api. Gempa ini terjadi baik selagi meledaknya gunung api ataupun bisa terjadi ketika selesainya meledaknya gunung berapi. Dikatakan dengan gempa vulkanik. Ini hanya terjadi di daerah gunung api. Nah, kira-kira gunung berapi di Aceh ada enggak? Nah, di daerah mana? Selawak ada dua gunung ya. Selawak ada dua ada gunung Selawak Nyong dan ada gunung Selawak apa? Kira-kira yang kita amati yang termasuk gunung berapi itu Selawak mana? Yang mana Selawak ini? Yang mana Selawak? Selawak itu yang biasa kita lalui dari perjalanan ke Medan. Kalau Selawak Abang sebuahnya itu ada gunung yang bentuk biasanya sampai di atas bongkar kita nampak itu pernah kejadian tahun berapa yang saya tsunami seperti asap. Tetapi itu masih dikatakan terakhir, namun sekarang sudah ada malamnya
Rafael Ajra. Akan gempa susulan. Gempa susulan adalah gempa yang terjadi akibat benturan bantuan. Biasanya terjadi di daerah kapur atau terowongan bawah tanah akibat kegiatan penambangan. Gempa susulan ini biasa terjadi di daerah terowongan. Paham kira-kira terowongan bagaimana dikatakan terowongan? Ya, akan terowongan ya aja. Yang kalian pahami? Baik di Banda Aceh, Aceh Selatan, Aceh Pulau, daerah sini Kemang ada. Ada. Itu contohnya yang ada yang kita pahami di daerah Jepang. Tahu Jepang? Yang arahnya kita kami bisa tembus ke Melapo ataupun ke tanah air. Itu di situ ada tambang emas daerah Jepang ya. Tambang emas biasanya digali di pegunungan karena itu dilakukan melihat bagaimana sejarah mereka mengambil emas yang ada di dasar sungai ataupun gunung yang ada di daerah Jepang tersebut. Di situ banyak juga bukan orang daerah saja yang memiliki tempatnya emas, tetapi ada juga orang Jawa datang kemari bekerja menggali lubang mengambil emas. Ada kejadian, kenapa dikatakan gempa susulan? Kadang-kadang ketika kita menggali lubang, dasarnya lubang itu di bawah tanah sudah menjadi seperti bentuk rumah, namun di atasnya itu masih dekat tanah. Orang itu menggali emas pelan-pelan hingga terjadilah terowongan. Jadi emas yang mereka ambil nanti dibawa ke apa istilahnya di sungai Angsi. Jadi sudah mereka mengambil tepi-tepi emas yang halus. Nah kejadiannya pernah terjadi di tahun kalau nggak salah itu sekitar tahun 2012 ya. 15. Itu pernah terjadi gempa susulan karena sudah menjadi rumah di bawah, tertimbunlah beberapa warga daerah tersebut sama bekerja di dalam terowongan tersebut. Jadi ketika itu terowongan itu ambruk, telah terjadi gempa. Namun gempa itu bisa terjadi di daerah sekitar. Istilahnya ini gempa tidak sampai terjadi di Banda Aceh. Ya, itulah yang kita pahami tentang gempa bukan biar kita paham. Kira-kira paham anak-anak? Pahamnya bisa pasti kita lihat. Selanjutnya yang keempat ada gempa tumpukan. Kira-kira bagaimana yang dikatakan dengan gempa tumpukan? Coba supaya apa itu gempa tumpukan? Nah, gempa tumpukan ini terjadi akibat meteor yang menabrak bumi ya. Salah satu contohnya adalah meteor yang jatuh di Rusia pada tahun 1908. Karena masa kita belum lahir ya, namun kita mendengar dari kita bagian Oke, kita paham bahwasanya ada yang dikatakan gempa tumpukan. Gempa tumpukan ini terjadi akibat meteor yang menabrak bumi. Nah, istilahnya apa meteor itu jatuh bisa kita bilang seperti bola pingpong. Kalau dia jatuh sampai ke bumi akan menjadikan kawah. Bagaimana dahsyatnya api ataupun material yang ada ya. Sampai satu bola pingpong yang jatuh sampai ke bumi akan terjadi kawah. Bagaimana kawah terjadi? Kawah seperti gelombang ataupun seperti danau kecil.
Ya. Kalau kita mulai dari materi kita akan sampaikan. Oke, anak-anak semua, setelah kita menjelaskan tentang gempa bumi vulkanik, gempa bumi tektonik, gempa bumi, gempa rusuhan dan gempa susulan. Oke, mungkin kalian belum baru mengenai yang dikatakan dengan gempa. Kita lihat video sebentar dan bisa memahaminya. Ini kejadian gempa yang pernah terjadi di Aceh, ya. Bagaimana situasi kita setelah gempa? Ini kejadian setelah gempa di Aceh ketika naiknya gelombang tsunami. Inilah ya air bah yang di Aceh. Oke, sayang, setelah kita amati video ini, ini adalah salah satu video tentang setelah usai terjadinya gempa tektonik yang ada di Aceh sehingga mengeluarkan naiknya gelombang tsunami. Kemudian lalu kita pahami dan baru bagaimana kejadian. Nah, selanjutnya ada gempa vulkanik. Gempa vulkanik, kita lihat video sekarang dari deteksi Merapi mengungkapkan
Di Merapi, Jawa. Ini gunung berapi ya, ada di daerah Volkanik oksigen gempa disebabkan aktivitas gunung berapi. Yang kita bahas tadi yaitu apabila terjadinya meledaknya pada api yang ada di akhir Oke, selanjutnya kita menyimak beberapa video ini. Kira-kira ada pertanyaan? Dapat jelaskan isi video gempa bumi tadi yang kalian pahami? Saya jelaskan tentang video elektronik dan video vulkanik tadi. Apa ya? Jelaskan tentang video tadi dan gelombang tsunami. Setelah kita melihat tadi, apa yang ada di universitas kalian yang kalian amati? Kuto. Oke. Gempa terjadi karena adanya pergeseran siapa lagi? Mapel, kan? Setelah mempelajari video tadi, apa yang bisa kita simpulkan? Video Gempa terjadi disebabkan oleh baik. Selanjutnya kalian bisa duduk berkelompok masing-masing. Dapat seperti di sini aja. Kita buatkan 5 kelompok. Masuk dapat ya. Dapat. Jadi ibu akan membagikan LKPD kalian isi di setiap kelompok tentang materi tadi. Ini kelompok mata yang satu yang paham ya LKPD ini. Kelompok 2 selanjutnya kelompok 3 kelompok Andika Pratama. Ini kelompok Dava. Yang tidak paham boleh tanyakan, silakan tanya ke ibu. Yang tidak paham, yang kalian
Dipahami akan surat yang ada di daerah ini? Oke, kalau poin kalian ada yang ditanyakan silakan. Dari mana lagi? Ada apa? Oke, silakan kerjakan semaksimal mungkin, diamati dengan baik. Itu tunggu lebih kurang 3
Ada yang ditanyakan? Ya.
Bagaimana? Ada siap? Kelompok kita ada siap? Yang lain sudah? Kalau sudah siap, kita akan presentasikan ke depan, maju ke depan, mewakili Kami
membuka sesi pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Saya jadi Kelompok 2. 1 gempa tektonik, 2 gempa vulkanik, 3 gempa batuan, 4 gempa gunungan. Yang lain ada pertanyaan? Umay? Kelompok 4. Mau saya Gejala apa saja yang Oke, baik. Simakkan materinya. gejala apa saja yang terjadi jika terjadinya vulkanisme? Gas-gas seperti gas karbon, dioksida dan berbendera. Ada lagi yang bertanya? Oke, silakan. Gempa dalam kehidupan adalah banyak pembangunan yang
tambang, gas, akibat arus pasir, kurangnya dampak dari abu gunung yaitu berasal seperti sulfat dioksida, gas hidrogen, hidrogen dioksida, serta debu dalam bentuk partikel debu. Sebutkan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk penanggulangan bencana letusan gunung api. Upaya yang dilakukan Sebutkan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk penanggulangan bencana letusan gunung api. Sebutkan. upaya-upaya yang Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk penanggulangan bencana letusan gunung api antara lain sebagai berikut. A. Langkah yang harus dilakukan sebelum terjadi letusan gunung api. Memantau atau mengamati secara intens kegiatan gunung yang aktif, membuat dan menyediakan peta kawasan rawan bencana dan peta zona risiko bahaya gunung api yang didukung dengan peta geologi gunung api. B. Langkah yang harus dilakukan setelah letusan. Melakukan pendataan termasuk jangkauan letusan gunung api. Menandai daerah-daerah yang akan terdampak bencana. Mengusulkan saran penanggulangan bahaya. Memberikan saran penataan kawasan jangka pendek dan jangka panjang. Mengantisipasi berbagai fasilitas yang ada rusak. Langkah yang harus dilakukan setelah letusan gunung api. Melakukan pendataan termasuk jangkauan letusan gunung api. Menandai daerah-daerah yang akan terdampak bencana.
mengusulkan saran penanggulangan bahaya, memberikan saran penataan kawasan jangka pendek dan jangka panjang, merenovasi berbagai fasilitas yang hampir rusak. Sebutkan ciri-ciri gunung api yang meletus. Jadi gunung api aktif ulang-ulang ciri-ciri gunung api Jadi gunung api yang akan meletus. Suhunya sekitar gunung api meningkat dari suhu normal. Jadi kekeringan sumber air secara mendadak. Pohon-pohon di sekitar gunung api menjadi kering. Sering terjadi gempa dalam skala kecil atau besar. Binatang-binatang liar yang hidup di gunung api mengungsi ke air lain. Pertanyaan muncul.
Presentasi kami jika ada pertanyaan silakan. Ya, dari kelompok empat dia bertanya. Sebutkan cara melindungi diri saat ketika Anda berada di dalam gedung. Kita sama-sama ya. Kalian coba jawab, kita jawab. Kalian jawab cara melindungi diri saat kita gempa ketika Anda berada di dalam gedung. Jelaskan hal-hal yang perlu dilakukan untuk gempa terjadi. Tindakan apa saja yang dilakukan setelah kejadian
Sebutkan bagaimana terjadinya gempa runtuhan. Akibat gempa batuan biasanya terjadi di daerah bawah tanah akibat kegiatan penambang. Gempa yang besar dapat mengakibatkan getaran gempa dan gempa lokal. Upaya penyelamatkan diri ketika terjadi gempa bumi. Apa dari? Sebutkan upaya penyelamatkan diri ketika terjadi gempa bumi. Upaya penyelamatkan diri ketika terjadi gempa bumi. Ya Allah. Gak ada. Upaya. Apa? 170. Semua. Ya, yang penting upaya penyelamatkan diri ketika terjadi gempa bumi. Yang pertama adalah
Silakan kerjakan. Mana yang Silakan.
sudah siap. Yang lain silakan kerjakan. Yang Mana udah siap semua? Baik, biar
Sudah semua ya? Baik, anak-anak itu untuk hari ini sudah memaksimalkan program kita. Insya Allah nilai 50 insya Allah besok ya. Kita masuk dengan materi tenaga eksogen. Hari ini program sudah sangat baik.